Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah fi Ilmi Al-Arabiyah jilid pertama. Kitab ini merupakan karangan dari Al-Allamah Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah. Alhamdulillah, ini pembahasan terakhir di jilid pertama ini. Nah, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. An-naw'u tsani af'alu tasir. Ini bagian kedua dari zanna dan saudara-saudaranya zanna. Bagian pertama itu namanya af'alul qulub, ada 14. Nah, ini sekarang af'al tasir. Yang disebutkan di sini cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada contohnya, di sini ja'ala, radda, wattakhadha, wasayyara, wa wahaba. Jadi arti dari af'al tasir ini yaitu perubahan, yaitu fi'il-fi'il yang mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, mana saja dia fi'ilnya, yaitu ja'ala, artinya merubah juga artinya ini. Waradda, wattakhadha, wasayyara, wa wahaba. Kita lihat contoh masing-masing dari kelima contoh ini. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami ubah sesuatu itu menjadi haba'an. Kami ubah akan sesuatu itu. Jadi sesuatu itu hu-nya itu jadi maf'ul pertama. Haba'an ini jadi maf'ul kedua. Maka kami ubah menjadi debu mansura yang diterbangkan. Mansura naat kepada haba. Nah, jadi i'rabnya itu ja'alna ini adalah fi'il tasir. Nah, amalannya menasabkan dua maf'ul. Nah, itu fa'ilnya. Ha dhamir muttasil itu jadi maf'ul pertama. Haba'an jadi maf'ul kedua, mansub tanda nasab fathah, mansura naat kepada haba. Contoh lanjutnya, law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Jikalau ia mengembalikan kalian setelah beriman kalian itu kepada kekafiran. Nah, jadi i'rabannya yaruddu itu yarudduna fi'il mudhari marfu tanda rafa dengan tetap nun. Kenapa? Karena dia dari fi'il-fi'il yang 5. Wal waul jamaah, waw jamaah itu dhamir muttasil pada mahal rafa fa'il. Mutasarrifun min radda, mengembalikan. Terus min af'alil tasir, dia itu dari fi'il-fi'il tasir. Tansibu maf'ulaini, yang menasabkan dua maf'ul. Wal kafu yaitu yaruddunakum, nakunya itu kum, nah tetapi dibagi-bagi lagi. Kapnya itu saja itu dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul pertama. Nah, mimnya di kum itu tanda jama. Kufar itu maf'ulnya yang kedua, mansub tanda nasab fathah. Terus jumlah mim ba'di imanikum, min huruf jar, ba'di majrur dengan min, mudhaf ba'di imani mudhafun ilaih, imani mudhaf, kum mudhafun ilaih.
Nah itu jumlah min ba'di imanikum itu pada mahal nasab hal kepada wau, domir wau yang jadi fa'il itu. Nah, seperti itu. Terus contoh yang selanjutnya. Wa qala ta'ala wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasihnya. Nah, i'rabannya wau huruf atap ittakhadha fi'il madi daripada fi'il tasir yang menasabkan dua maf'ul. Allah fa'il, Ibrahim maf'ul pertama mansub tanda nasab fathah. Khalilah itu maf'ul kedua mansub tanda nasab fathah. Terus Sayyartutina khazafan, aku ubah tanah liat itu menjadi tembikar. Nah, jadi i'rabannya zahir. Itu sayyar itu daripada fi'il tasir menasabkan dua maf'ul. Taknya itu fa'il, tina itu maf'ul pertama, khazafa maf'ul kedua. Keduanya mansub tanda nasab fathah. Terus wahabanillahu fida'aka. Nah, wahabani ini semoga memberikan kepada Allah menjadikanku fida'aka akan sebagai tebusanmu. Nah, i'rabannya nah, jadi maksudnya habari itu sayyarani, ia menjadikan aku fida'aka sebagai tebusanmu. Nah, dia itu bagian dari fi'il tasir. Nun wiqayah ya damir mutasil pada mahal nasab maf'ul pertama. Allah fa'il haba. Fida'aka itu jadi maf'ul kedua mansub tanda nasab fathah. Mudhaf fida'aka mudhafun ilaih. Wa'lam anna li af'ali hadhil babi salasata ahkamin. Salasata ini jadi isimnya anna muakhar. Jadi bagi fi'il ini, fi'il tasir ini ada 3 hukum dia. Mana saja 3 hukumnya? Yang pertama al-i'malu, yaitu mengamalkannya. Apa amalannya? Yaitu menasabkan dua maf'ul. Wa huwal aslu, dan ini pengamalan fi'il tasir ini adalah asal. Wa huwa waqi'un fil jami', dan dia fi'il itu berlaku pada semua fi'il ini. Jadi pengamalannya itu ini adalah hukum asalnya, yaitu menasabkan dua maf'ul. Asani, hukum yang kedua yaitu al-ilgha'u, yaitu membatalkan pengamalannya. Apa arti ilgha? Wa huwa ibtalul amali, yaitu membatalkan pengamalannya lafzan wa mahalan, baik secara lafaz ataupun secara mahal. Kenapa dibatalkan? Lidha'fil amili, karena lemahnya amil atau sesuatu yang mempengaruhi namanya amil. Bi tawasutihi, karena ia berada di tengah, atau ta'akhurihi, atau berada di akhir. Amilnya itu berada di tengah ataupun di akhir. Kenapa dia lemah amilnya itu? Sekali lagi, karena dia berada di tengah ataupun di akhir. Contoh untuk yang berada di tengah amilnya yaitu Zaidun zonantu qaimun. Amilnya itu yaitu zonantu ini berada di tengah-tengah antara mubtada dan khabar. Maka karena dia berada di tengah, maka dia itu batal pengamalannya yang menasabkan dua maf'ul. Nah, kan asalnya zonantu Zaidan qaiman. Tetapi karena zonantu berada di tengah bukan di awal, maka batalah pengamalannya. Lalu maf'ul yang pertama itu jadi mubtada, yaitu Zaidun ini. Zonantu fi'il fa'il, qaimun jadi khabar mubtada. Seperti itu dia. Dan contoh untuk yang diakhirkan amilnya yaitu Zaidun qaimun zonantu. Bermula si Zaid adalah orang yang berdiri yang telah kusangka. Nah, seperti itu. Zonantu yang jadi amilnya sekarang terletak di akhir. Nah, kalau seperti ini berarti Zaidun itu mubtada, qaimun jadi khabarnya. Zonantu fi'il fa'il yang batalah pengamalannya karena dia dijadikan di akhir.
Wahwa jaizun la wajibun. Dia pembatalan pengamalannya itu hukumnya jaiz, bukan wajib. Artinya boleh juga. Walaupun dia berada di tengah, bisa juga dia beramal karena hukumnya itu boleh, bukan wajib. Nah, wa ilghaul mutaakhir atau wa ilghaul mutaakhir ay wa ilghaul amil al mutaakhir, yaitu membatalkan amil yang ada di tengah itu aqwa, itu lebih kuat seperti di atas tadi itu, yaitu zaidun qaimun zonantu. Jadi pembatalan pengamalannya itu lebih kuat daripada mengamalkannya min imalihi. Wal mutawassitu bilang sih, sedangkan kalau amilnya itu berada di tengah, maka yang lebih kuat itu kebalikan dari yang tadi itu. Kebalikan dari membatalkan, yaitu mengamalkan. Contoh yang tadi di tengah itu zaidun zonantu qaimun. Nah, kalau seperti itu amilnya atau zonantu ada di tengah, maka lebih kuat untuk mengamalkannya. Berarti kalau diamalkan tidak lagi zaidun zonantu qaimun, tetapi zaidan zonantu qaiman. Zaidan maf'ul muqaddam pertama, zonantu fi'il fa'il menasabkan dua maf'ul karena beramal. Maf'ul pertama yang sudah tadi disebutkan zaidan, maf'ul kedua jadi yang di akhir yaitu qaiman itu. Nah, seperti itu. Wala yajuzu ilgha'ul 'amili al-mutaqaddam, dan tidak bolehlah oleh membatalkan pengamalan amil yang didahulukan. Artinya ini jika posisinya normal, yaitu zonantu zaidan qaiman. Jika zonantu ada di depan seperti biasa itu, maka tidak boleh membatalkan pengamalannya. Contohnya zonantu zaidan qaiman seperti ini. Zonantu ini harus menasabkan dua maf'ul, yaitu zaidan maf'ul pertama, qaiman maf'ul kedua. Khilafan lil kufiyin, berbeda bagi ulama Kufah. Berarti pendapat yang tidak membolehkan membatalkan pengamalan amil yang didahulukan ini adalah pendapat ulama Basrah. Berarti itu hukum yang kedua. Asalisu, hukum yang ketiga yaitu at-ta'liqu. Apa arti ta'liq? Wahwa ibtalul amali, itu membatalkan pengamalan lafzan, secara lafaz saja dia batalkan, la mahalan, tidak secara mahal. Kenapa? Bimaji atau limaji ima lahu sadrul kalam, karena datangnya sesuatu di awal kalam, ba'dahu, nah setelahnya. Contohnya apa sih yang datang di awal kalam itu? Pertama, ada banyak, ini ada 6. Apa yang datang di awal kalam itu? Yaitu pertama lamul ibtida. Nah, dia itu datang di awal. Di sini maksudnya di maf'ul pertama itu. Ya zaidan itu ada lam ibtida yang jatuh di awalnya. Nah, makanya kalau ini terjadi, maka zonantu ini tetap dia beramal, tetapi secara lapas tidak, tetapi secara mahal iya. Nah, contohnya ini zonantu la zaidun qaimun. Aku telah menyangka bahwa benarlah si Zaid itu adalah orang yang berdiri. Nah, jadi zonantu ini tetap beramal secara mahal, tidak secara lapas. Kenapa secara lapas tidak? Karena zaidun qaimun itu sudah dimasuki lam ibtida. Maka tidak boleh menjadi la zaidan qaiman tidak boleh. Berarti pengamalan secara lapasnya itu dibatalkan, tetapi mahalnya itu tetap. Jadi zonantu menasabkan dua maf'ul, la zaidan lamul ibtida, zaidan mubtada, qaiman khabar. Jadi la zaidun qaimun ini menempati pada mahal nasab jadi maf'ul zonantu, seperti itu. Terus kedua, wa ma'un nafiyah, yaitu yang masuk pada sodar kalamnya itu adalah manafi. Kaqaulihi ta'ala, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Sungguh engkau telah mengetahui tidaklah mereka itu bisa berbicara. Nah, i'rabannya lamnya lam yang masuk pada jawab qasam yang ditakdirkan.
Terus kode huruf tahqiq alim ta itu fi'il dan fa'il, ma nafiyah haula'i, haknya itu litanbih, ulainya itu isim isyarah, jadi dibagi haulanya. Haulai itu litanbih, haknya itu untuk isim isyarah, ulanya itu namanya isim isyarah. Haknya untuk tanbih, ulanya itu isim isyarah pada mahal rafa mubtada. Yang tikun itu fi'il mudhari, tanda rafanya dengan tetap nun karena bagian dari fi'il yang 5. Wawnya itu waw jamaah. Dhamirun mutasirun pada mahal rafa fa'il. Wa jumlatul fi'il wal fa'il pada mahal rafa jadi khobar mubtada. Jumlah mubtada dan khobar pada mahal nasab yang menempati dua maf'ul. Jadi sadda maf'ulain. Sadda maf'ula alimtu. Atau maf'ulain lah. Jangan pakai alimtu lagi, maf'ulain. Seperti itu. Yang ketiga ada yang masuk di awal katanya itu yaitu la nafi. Contohnya alimtu la zaidun qa'imun wala amrun. Aku apa namanya? Aku mengetahui tidaklah si Zaid itu orang yang berdiri, tidak juga si Amr. Alimtu fi'il fa'il la nafi zaidun ini jadi mubtada. Qaimun khabar, waw atap la amran atap kepada kalimat sebelumnya. Nah, zaidun qaimun wala amrun itu pada mahal nasab jadi dua maf'ul daripada alim itu. Lanjut, hamzah istifham. Itu alimtu Zaidun qa'imun am Amrun. Aku mengetahui adakah si Zaid itu adalah orang yang berdiri atau si Amr. Alimtu fi'il fa'il menasabkan dua maf'ul. Hamzah istifham Zaidun mubtada qa'imun khabar. Jadi i'rabnya sekali lagi alimtu fi'il fa'il, terus wal hamzatu istifham Zaidun mubtada qaimun khabar. Terus amnya huruf atap, amar matub kepada sebelumnya. Jumlah Zaidun qaimun itu pada mahal nasab maf'ul dari alim itu. Yang terakhir itu wa kaunu ahadil maf'ulaini isma istifhamin. Ada salah satu daripada maf'ulnya itu berbentuk isim istifham. Contohnya alimtu ayyuhum abuka. Nah, aku telah mengetahui bahwa siapakah di antara mereka itu adalah bapakmu. Bermula siapakah mereka di antara mereka itu ayyuhum. Bermula siapakah mereka itu adalah bapakmu. Jadi i'rabnya alimtu fi'il fa'il, alima itu fi'il madhi atau fa'il. Taknya itu fa'il, terus ai itu isim istifham. Mu'rab dia mubtada wa huwa marfu'un, tanda rafa'nya dhammah di akhirnya. Wa huwa mudhaf wal ha'u mudhafun ilaih wal mimu tanda jama'. Abuka khabar. Marfu tanda rafa' wawu karena bagian dari isim yang 5 mudhaf abuka mudhafun ilaih. Wa jumlatul mubtada'i wal khabari, dan jumlah mubtada dan khabar pada mahal nasab menempati posisi dua maf'ul daripada alima. Seperti itu. Fata'liku, maka bermula ta'lik itu membatalkan secara lafaz, tidak secara mahal, itu wajib apabila wujida syai'un min hadhil mu'allaqat, apabila didapati oleh akan sesuatu daripada ini mu'allaqat, yaitu 6 ini, yaitu salah satu dari maf'ulnya berbentuk isim istifham. Nah, innafiyah, lanafiyah dan seterusnya yang 6 itu.
wala yadkhulu ta'liqu wala ilgha'u fi syai'in min al-af'ali tasir, dan tidaklah masuk ta'liq ini dan juga tidak masuk ilgha, pembatalan secara mahal dan lapas pada sesuatu daripada fi'il tasir. Nah, kalau fi'il tasir itu tidak berlaku dia ini ta'liq ataupun ilgha ini. Wala fi qalbiin jamidin, dan tidak juga masuk pada fi'il qalbi yang jamid. Mana dia fi'il qalbi yang jamid? Wa huwa isnani, yaitu ada dua. Nah, yaitu hab dan ta'alam. Kenapa fa'innahuma? Maka sungguh keduanya, hab dan ta'alam itu mulazimani, fa'innahuma mulazimani sighatal amri, dia itu berkaitan dengan bentuk amar. Terus dia itu lazim berbentuk fi'il amar. Wa ma'adahuma, dan selain daripada keduanya ini, min af'alil babi qalbiyah wa taysiriyah, dari fi'il bab qalbiyah dan tasir itu ya'ti minhu al-mudhari' wal amru wa ghairuhuma. Jadi ada dia yatasarrafu ya'ti minhu al-mudhari' wal amru wa ghairuhuma. Jadi selain daripada keduanya ini, hab dan ta'alam ini ada tasrifannya. Kalau dia ini ta'alam dan hab ini tidak mempunyai tasrifan. Illa wahabah. Nah, kecuali juga wahabah pada fi'il tasir. Fa'innahu, maka dia lapas wahabah itu mulazimun li sighatil madi. Itu tetap dia itu bagi bentuk fi'il madi. Walitasarifihinna ma lahunna mimma taqaddama minal ahkam. Dan bagi fi'il-fi'il yang mempunyai tasrifan-tasrifan, yaitu fi'il mudhari' dan yang lainnya itu adalah fi'il yang baginya itu mempunyai hukum-hukum seperti yang sudah terdahulu. Nah, dan contohnya itu wataqaddamat ba'du amsilati dzalika, dan sudah terdahulu oleh sebagian contoh-contoh yang demikian itu. Ada contoh fi'il madinya, ada contoh fi'il mudhari'nya. Bagi yang mempunyai tasrifan, baik dia berbentuk mudhari', amr, masdar, madi, tetap saja dia beramal menasabkan dua maf'ul. Itu bagi yang mempunyai tasrifan. Tetapi kalau yang tidak mempunyai seperti wahab dan hab dan ta'lam itu tidak mempunyai tasrif. Harus bentuknya seperti itu baru dia bisa beramal. Wa yajuzu hasful maf'ulaini, dan bolehlah Allah membuang dua maf'ul sekaligus. Au ihdahuma au ahadihima. Wa yajuzu hasful maf'ulaini, dan bolehlah Allah membuang dua maf'ul atau membuang salah satu daripada dua maf'ul itu. Contohnya, aina syuraka alladzina kuntum taz'un, di manakah sekutumu yang kalian anggap itu orang yang membersamaimu. Nah, itu taz'umuna hum syuraka. Jadi taz'umun saudaranya zonna menasabkan dua maf'ul, tetapi dua maf'ulnya sudah dibuang. Takdirannya di sini hum ini maf'ul pertama, syuraka maf'ul kedua. Jadi takdirannya taz'umunahum syuraka'a. Nah, wa idza qila laka, dan apabila seseorang berkata kepadamu, man zanantahu qa'iman, siapakah yang telah engkau sangka dia itu orang yang berdiri? Jika kita ditanya seperti ini, maka engkau menjawab zanantu Zaidan, aku menyangka si Zaid. Nah, cukup saja si Zaid. Jadi satu saja maf'ul yang disebutkan, dibuang qaimannya. Ay zanantu Zaidan qaiman. Nah, siapa yang kamu sangka dia yang berdiri? Oh, aku menyangka si Zaid. Si Zaid apa? Si Zaid yang berdiri. Nah, satu maf'ulnya dibuang karena sudah maklum. Wa'ada sahibul al-jurmiyah, menghitung pemilik kitab jurmiyah min hadhil afal, daripada ini fi'il an-nasibati yang
menasabkan ia fi'il itu lil mubtada'i wal khabari, bagi mubtada dan khabar, yaitu lafaz sami'tu, aku telah mendengar, taba'an lil ahfasyi, karena mengikut bagi Imam Ahfasyi, wa man wafaqahu, dan orang-orang yang sependapat dengan Ahfasyi. Wala budda ayakuna maf'uluha atsani, jumlatan, satu jumlah, dan haruslah maf'ulnya yang kedua itu berbentuk jumlah, mimma yusma'u, dari sesuatu yang didengarkan, karena fi'ilnya sami'tu, aku telah mendengar, maka yang jadi maf'ul keduanya itu harus apa yang didengar. Contohnya sami'tu Zaidan yaqulu kadza, aku mendengar akan si Zaid yaqulu kadza. Nah, jadi sami'tu fi'il fa'il menasabkan dua maf'ul, Zaidan maf'ul pertama. Nah, yaqulu kadza ini jadi apa yang didengar dari si Zaid itu pada mahal nasab maf'ul kedua. Wa qaulihi ta'ala, dan ungkap firman Allah Ta'ala, sami'na fatan yadhkuruhum, kami telah mendengar seorang pemuda yang pemuda itu menyebutkan akan mereka. Jadi sami'na ini saudaranya Zuzana merapatkan fa'il. Nah ini terus fatan jadi maf'ul pertama, mansub tanda nasab fathah. Nah, yadhkuruhum ini fi'il fa'il maf'ul pada mahal nasab maf'ul kedua. Jika ini sami'tu ini dijadikan seperti fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Nah, tapi ada juga pendapat yang mengatakan sami'na ini menasabkan satu maf'ul saja, yaitu fata ini yadhkuruhum jadi naat kepada fata yang nakirah ini. Wa madhhabul jumhur, dan pendapat jumhur, annaha, bahasanya lafaz sami'tu itu fi'lun muta'addin, adalah fi'il yang muta'addi ila wahidin, kepada satu maf'ul. Fa in kana ma'rifah, fa'in kana ma'rifatan, maka jika ada maf'ulnya itu berbentuk ma'rifat, kal misal, seperti contoh al-awal, seperti contoh yang pertama, kal misal al-awali, seperti contoh yang pertama, fal jumlatul allati ba'daha, maka jumlah yang ada setelahnya itu halun, adalah hal. Jika maf'ulnya pertama itu berbentuk ma'rifat, maka maf'ul kedua itu adalah hal. Wa in kana nakiratan, dan jika ada maf'ul pertamanya itu berbentuk nakirah, kama fil ayah, sebagaimana yang ada di ayat sami'na fatan ini, maka jumlah yang ada setelahnya itu adalah sifat. Seperti itu. Misalnya fatan ini kita ubah, ini bukan mau merubah Al-Quran, tetapi kita contohkan saja, kita kita jadikan ma'rifat, sami'na al-fata yadhkuruhum. Nah, berarti yadhkuruhum ini jadi hal dari al-fata. Tetapi karena di sini nakirah, maka dia itu menjadi sifat, yadhkuruhum ini jadi sifat kepada fata. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah selesai jilid pertama dari kitab Mutammimah Al-Jurmiyah ini. Mudah-mudahan kita masih sehat sehingga bisa kita selesaikan jilid yang kedua ini. Nah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.